Yang pertama, tuliskan hipotesis dari permasalahan yang ada di dalam video. Yang pertama, urin secara alami mengandung kuning. Bila kita cukup minum, urin akan berwarna kuning terang mendekati jernih. Bila mulai dehidrasi, urin akan berubah warna menjadi kuning gelap atau bahkan coklat muda. Berbagai pigmen dalam makanan atau obat yang dikonsumsi juga bisa mempengaruhi warna urin karena terbawa ke saluran pencernaan. Urin bisa berubah warna dikarenakan pengaruh dari makanan yang dikonsumsi dan bisa juga dari obat-obatan yang dikonsumsi. Kedua, buatlah laporan dalam bentuk catatan setelah melakukan studi literatur tentang berbagai gangguan atau penyakit pada organ ekskresi paru-paru. Macam-macam penyakit paru-paru. Berikut ini adalah macam-macam penyakit yang dapat menyerang paru-paru. 1. Pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan kantung-kantung udara di dalam paru menjadi meradang dan membengkak. Pneumonia seringkali disebut dengan paru-paru basah, sebab pada kondisi ini paru-paru bisa dipenuhi oleh cairan atau nanah. Penyebab pneumonia adalah infeksi bakteri, virus, atau jamur. Penularan infeksi ini terjadi melalui udara yang terkontaminasi kuman dari penderita yang bersin atau batuk. Tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri TBC bisa menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernafasan penderitanya, misalnya saat batuk atau bersin. 3. Bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada percabangan saluran udara yang menuju ke paru-paru atau bronkus. Salah satu penyebab yang paling sering adalah infeksi virus. Virus penyebab bronkitis biasanya ditularkan dari penderita melalui percikan dahak yang dikeluarkannya. Jika percikan dahak terhirup atau tertelan oleh orang lain, maka virus akan menginfeksikan saluran bronkus orang tersebut. Penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK adalah peradangan paru kronis yang menyebabkan terjadinya gangguan aliran udara, baik menuju dan dari paru-paru. Ada dua jenis gangguan yang terjadi pada PPOK, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Pada bronkitis kronis, peradangan terjadi pada dinding bronkus, saluran yang membawa udara dari dan menuju ke paru-paru. Sedangkan pada emfisema, peradangan atau kerusakan terjadi pada alveoli, kantong kecil pada paru-paru. Faktor utama yang meningkatkan risiko terjadinya PPOK adalah paparan asap rokok dalam jangka panjang, baik secara aktif maupun pasif. Sedangkan faktor risiko lainnya adalah paparan debu, asap bahan bakar, dan uap bahan kimia. 5. Asma. Asma adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernapasan, sehingga menyebabkan sesak nafas. Penderita asma umumnya memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Saat penderita asma terpapar alergen atau pemicu, saluran pernapasannya akan meradang, membengkak, dan menyempit. Hal ini akan membuat aliran udara menjadi terhambat. Selain itu, akan terjadi peningkatan produksi dahak yang membuat penderitanya semakin sulit bernapas. Ada beberapa hal yang bisa memicu munculnya serangan asma, seperti paparan debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, virus, dan zat kimia. Itulah macam-macam penyakit paru yang perlu Anda ketahui dan waspadai. Jika Anda kerap mengalami bentuk berkepanjangan, sesak napas, napas berbunyi, mengih, atau bahkan nyeri dada, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter agar bisa diberikan penanganan yang tepat. Sekian penjelasan dari kami tentang kelainan dan penyakit sistem ekskresi pada paru-paru. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.